Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mbak Mutiara Faradina dan saya Nuris Maulida Al-Fatih. Hari ini kami akan mempresentasikan, kita akan berdiskusi tentang materi kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan atau pencapaian setiap pembelajaran itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, dari kami ini ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar individu. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, untuk yang faktor internal, jadi faktor internal sendiri ini faktor yang timbul dari setiap individu. Jadi setiap individu itu pasti mempunyai faktor yang mempengaruhi mereka pencapaian mereka dalam pembelajaran. Nah, faktor internal sendiri ini ada yang pertama faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Jadi setiap anggota fisik atau setiap anggota tubuh yang bisa kita rasakan atau bisa kita cium, bisa kita sentuh, pokoknya yang semua yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita itu merupakan faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama keadaan tubuh dan yang kedua kondisi fisik. Nah, untuk yang keadaan tubuh sendiri ini lebih mencakup pada kesehatan, lebih ke kesehatan kebugaran. Jadi kebugaran yang sehat ini juga akan berdampak positif pada aktivitas belajar. Sebaliknya, kalau kebugaran dari setiap individu ini kurang baik atau bisa dikatakanlah sedang sakit, itu juga nanti akan berdampak kurang baik untuk keberhasilan dari setiap pencapaian individu. Nah, untuk yang kedua, kondisi fungsi fisik. Nah, kondisi fungsi fisik ini jadi setiap imobilitas atau mobilitas dari setiap anggota tubuh itu berguna dengan semestinya. Jadi mohon maaf tidak ada kendala lah, tidak ada kecacatan. Jadi mohon maaf untuk individu yang mempunyai bisa dikatakan disabilitas lah, itu mereka mempunyai sistem pembelajaran sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Jadi lebih ke pikiran dari setiap individu. Nah, di psikologi sendiri ini ada beberapa faktor. Yang pertama kecerdasan atau intelijensi siswa. Jadi setiap siswa kan mempunyai kecerdasan sendiri-sendiri ya, kecerdasan masing-masing. Jadi tidak bisa kita samaratakan setiap individu itu mempunyai kecerdasan yang sama. Nah, ini juga mempengaruhi jika setiap individu itu jadi di satu individu itu mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata, itu juga mereka akan lebih gampang menerima materi yang disampaikan atau pencapaiannya itu akan lebih mudah gitu loh. Nah, sebaliknya untuk siswa yang mempunyai kecerdasan atau intelijensi yang masih di bawahnya dari yang di atas tadi, itu juga akan mempengaruhi keberhasilan dari individu sendiri itu. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua ada motivasi. Nah, motivasi ini juga mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi untuk keberhasilan individu dalam belajar. Nah, jika siswa mempunyai motivasi yang sangat tinggi dalam belajar sesuatu, katakanlah belajar matematika. Nah, kalau mereka mempunyai kesenangan dalam belajar matematika, itu pasti mereka akan gampang menangkap atau memahami setiap materi yang disampaikan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada ingatan. Nah, ingatan siswa juga kan tidak semua mempunyai ingatan yang baik ya. Pasti ada yang teledor lah, atau yang bukan teledor sih, atau yang suka lupa dan juga tidak mau inisiatif untuk mencatat setiap materi yang telah disampaikan. Nah, ini juga akan mempengaruhi
keberhasilan dari belajar siswa. Nah, terus ada lagi yaitu rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini juga akan mempengaruhi dari setiap individu dalam pencapaian proses belajarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah dari beberapa faktor yang yang dicakup oleh faktor psikologis dari siswa. Nah, untuk selanjutnya ini ada faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh Mbak Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Faradina. Saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi selain faktor internal atau faktor dari karakteristik siswa, terdapat pula berbagai macam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi belajar mereka. Yang pertama, ada faktor yang disebabkan oleh lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu adalah lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Itu bisa jadi keluarga, bisa dari sekolah, dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Untuk yang pertama, ada faktor dari lingkungan sosial sekolah. Jadi adanya hubungan harmonis antara guru, administrasi, staf, dan teman-teman di sekolah, teman-teman sebaya, itu juga dapat mempengaruhi psikologis anak dalam belajar. Perilaku yang simpatik dan juga dapat menjadi teladan itu merupakan pendorong bagi siswa untuk terus belajar. Kemudian selanjutnya ada lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa juga memberikan pengaruh belajarnya. Lingkungan siswa yang kumuh misalnya, banyak pengangguran dan anak terlantar, itu menjadikannya tidak nyaman untuk belajar. Dan apabila mereka membutuhkan teman untuk diskusi dalam lingkungan yang kumuh, dalam lingkungan yang kotor seperti itu, mereka akan kesulitan. Jadi lingkungan atau kondisi masyarakat sekitar ini juga sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada lingkungan sosial keluarga. Lingkungan sosial keluarga ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar anak. Jadi adanya ketegangan dalam keluarga, sifat-sifat orang tua, dan itu juga dapat memberi dampak untuk aktivitas belajar anak. Hubungan antara anggota keluarga yang rukun dan harmonis itu akan membantu siswa untuk melakukan aktivitas belajarnya di rumah. Selanjutnya ada lingkungan non-sosial. Yang termasuk dalam lingkungan non-sosial yang dapat mempengaruhi belajar anak itu ada lingkungan alamiah, ada faktor instrumental, dan juga ada faktor materi pelajaran. Yang dimaksud lingkungan alamiah adalah lingkungan tempat tinggal anak didik hidup dan berusaha di dalamnya. Dalam hal ini dimaksud adalah lingkungannya. Misalkan dalam suatu tempat belajarnya, apakah suhunya baik, apakah tempat itu bising atau tidak, dan hal-hal itu yang dapat mempengaruhi kenyamanannya dalam belajar. Misalkan dalam lingkungan kelas, suhu juga harus diperhatikan. Misalkan kalau siswa itu kepanasan, mereka jadi tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya ada faktor instrumental. Faktor instrumental ini adalah perangkat belajar yang digolongkan dalam dua macam. Ada hardware dan software. Hardware misalnya dalam sekolah, apakah ada buku pelajarannya, apakah ada LKS-nya, kemudian bagaimana metode yang digunakan oleh guru, dan apakah ada fasilitas seperti laboratorium, apakah ada alat peraga untuk pembelajaran misalkan. Sedangkan yang lainnya adalah faktor instrumental yang berupa software. Itu dapat berupa kurikulum sekolahnya, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabusnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada faktor materi pelajaran. Jadi faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik. Materi yang terlalu berat itu juga tidak dapat untuk diberikan kepada peserta didik dengan usia yang masih belia seperti itu. Jadi guru harus pandai menyesuaikan materi yang diajarkan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh peserta didik. Yang terakhir adalah faktor pendekatan belajar. Nah, pendekatan belajar ini dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa untuk menunjang keefektifan dan efisiensi dalam proses pembelajaran materi tertentu.
Nah, strategi ini berarti langkah-langkah operasional yang dilakukannya. Dan itu seperti teknik belajarnya. Ada yang teknik belajarnya dengan mengingat, ada yang dengan mencatat, ada yang dengan mendengarkan sudah cukup. Seperti itu. Ini merupakan faktor pendekatan dari belajarnya, karena setiap anak itu mempunyai pendekatan belajar yang berbeda-beda. Dan guru juga harus memahami dan bisa menciptakan sebuah media pembelajaran yang dapat memfasilitasi mereka. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.